Kami bisa. Ayo. Meni cantul. Istimut kafe no. Cuma tidak mudah. Nah, kita bahas sekarang di serta. Di sana kok HP. Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabar? Semoga semua baik-baik, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Esa akan taufik dan hidayahnya kepada kita, khususnya para peserta didik baru yang telah diterima di SMA 1 Panggang pada tahun ajaran 2001-2002. Saya mengucapkan selamat pada seluruh ananda peserta didik kelas 10 dan selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMA 1 Panggang
tercinta. Ini semua sudah hadir ya? Mudah-mudahan semua hadir karena nanti ada di akhir acara nanti ada kuis ya, kuis yang harus kalian jawab. Makanya pasang telinga, pasang mata, disimak apa yang nanti saya sampaikan. Ya, tak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahan kepada baginda tercinta kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di akhirat. Amin. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya akan menyampaikan materi tentang bahaya dan pencegahan penyalahgunaan nafsa. Ya mungkin kita sudah tahu semua bahwa narkoba saat ini menjadi musuh besar bangsa ya, yang akan merusak generasi muda saat ini. Untuk itu mungkin nanti setelah kalian mempelajari tentang apa itu narkoba, apa itu, kemudian bagaimana penularannya, kemudian apa akibatnya, dan bagaimana nanti cara pencegahannya. Sebelum nanti sesudah saya sampaikan pengantar, nanti akan saya sampaikan PowerPoint-nya ya. Jadi kalian simak karena nanti ada kuis di akhir kita. Oke. Saya pantun dulu ya, sebentar. Jalan-jalan ke Kota Panggang. Jangan lupa mampir di SMAPA. Dengan saya belajar nafsa, mudah-mudahan bisa diterima. Ya, salah satu permasalahan yang terjadi di kalangan remaja adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan berdasarkan yang kita sering melihat, sekitar 90% penyalahgunaan narkoba cukup di kalangan remaja atau mahasiswa, cukup banyak di kalangan remaja atau mahasiswa. Nah, Anda ini masuk di pelajar, ya, mungkin remaja, tapi belum mahasiswa. Tetapi persentase menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika ternyata di usia pelajar dan mahasiswa akan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan pembangunan nasional. Salah satu hal yang menyebabkan pelajar atau mahasiswa menyalahgunakan narkoba adalah karena kurangnya informasi tentang bahaya narkoba. Untuk itu pada saat ini saya mencoba memberikan sedikit materi atau informasi tentang dampak dan bahaya penggunaan narkoba. Agar remaja dan anak-anak khususnya siswa-siswi SMA 1 Panggang sadar akan bahaya penyalahgunaan obat-obat terlarang. Salah satu hal yang sejak dulu menjadi permasalahan dalam masyarakat, membutuhkan perhatian khusus adalah penyalahgunaan obat-obatan. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan aditif lainnya. Nafsa adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan aditif, bahan-bahan aditif lainnya. Terminologi narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, termasuk BNN,
kemudian jaksa, hakim, dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, sebutan yang lain menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah nafsa, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Istilah nafsa biasanya lebih banyak dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi, pada intinya, pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama. Sebenarnya narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun dewasa ini narkoba banyak disalahgunakan. Bahkan kalangan muda tidak menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun sayangnya tidak banyak yang mengetahui bahwa bahaya narkoba. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang narkoba yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada anak-anakku apa bahayanya narkoba itu. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Para pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Semakin hari semakin rapuh digerogoti zat-zat adiktif. Karena dia akan menghancurkan saraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda dan remaja. Dan informasi ini tujuannya mungkin karena ini sudah masuk ke kurikulum sekolah, karena mata pelajaran yang mengajarkan tentang nafsa dan narkotika itu adalah mata pelajaran PJOK. Tahu ya PJOK apa kepanjangannya? Dan di situ akan nanti kalian mengetahui tentang jenis-jenis narkoba, dan bahaya narkoba bagi manusia. Mungkin itu pendahuluannya ya. Nanti kalian memperhatikan nafsa slideshow. Jadi nanti mungkin di tengah-tengah atau saya diem, kamu perhatikan, nanti kalau ada pertanyaan nanti ditampung di akhir acara, atau mungkin nanti kalau ada yang mau siap-siap yel-yel ya, nanti ada bonus diambil besok kalau sudah masuk. Jadi kalian masing-masing atau berkelompok buat yel-yel. Nanti siapa yang terbaik ada bonus. Oke, siapkan saja. Individu juga enggak apa-apa tentang nafsah ini ya. Nanti yang tercepat 5 penyel-yel pertama ya, langsung. Kemudian nanti ada kuis pertanyaan, kalau bisa jawab ada bonusnya juga. Udah itu ya, mudah-mudahan semua melihat. Jadi nanti tahu apa dari isi PowerPoint tentang bahaya dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang.
Anak dari awal. Tadi mana? Ngeluarin lagi. Ngeluarin aja. Oh, ini sini. Terus? Besok saya. Kopi. Silakan kalian menyimak. Bisa dipercepat gitu. Ini soalnya slideshow. Yang PowerPoint tadi ulang aku mau bukan kalau lagi yang slideshow ini yang oh ini kan slideshow udah ya berarti ini ya ini udah ya saya pilih tapi kalau ada di situ Oh, malah stop dulu. oh ini dibuka ini dibuka atau ulangin lagi ini tutup berarti ini tapi dari awal di web dari awal backnya gimana supaya dari awal berarti ini klik apa di sana sebenarnya udah ya bisa lihat ya semuanya ya monggo dibaca cepat saja mungkin ini sejarahnya kenapa ada narkotika ya awalnya itu dari pohon ya pohon yang bunganya buahnya daunnya batangnya semua ternyata mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian ini jenis nafsa itu ada 3, narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Nah ini zat aditif itu ada alkohol, rokok, ya, inhalan. Nah rokok ini biasanya kan anak-anak sekarang banyak yang mengkonsumsi. Ya secara tidak sadar itu dia sudah apa istilahnya ketagihan atau kecanduan ya sehingga secara tidak sadar itu sudah masuk dalam jenis nafsa. Mudah-mudahan nanti murid-murid yang baru ini tidak ada yang merokok ya, terutama di sekolah itu dilarang. Tapi kalau dilanggar ya
Ya wallahu alam, nanti itu akibatnya yang akan merasakan adalah diri sendiri. Dan ini narkotika ini ternyata dia akan efeknya akan menyerang susunan saraf, ya. Padahal saraf itu adalah organ tubuh yang vital, yang semua organ tubuh yang ada di dalam tubuh itu ada sarafnya. Satu saraf rusak, dia akan merusak semua saraf-saraf yang lain. Nah, narkotika sendiri ada 3 golongan, ya. Ada 3 golongan. Itu heroin, kokain, ganja masuk di golongan 1. Kemudian morfin masuk golongan 2. Kemudian kodein masuk di golongan 3. Utau. Mungkin mudah-mudahan kita tidak pernah mendekati barang-barang ini, ya. Karena kalau tidak mendekati, berarti kita tidak tahu utau itu yang kayak apa, heroin itu kayak apa, ya. Nah, dengan melihat mungkin gambarnya, mungkin sering mendengar berita-berita, ya, banyak artis-artis, mungkin dari bukan artis saja ya, dari remaja, orang di bawah sampai orang di atas terjerat oleh barang-barang haram ini. Heroin, apa akibatnya? Mungkin kalau di dunia kedokteran itu dimanfaatkan untuk operasi, tapi untuk di dunia biasa jangan dikonsumsi, ya. Nah, ini gambar-gambar yang perlu kalian ketahui. Mungkin nanti di rumahnya atau di mana melihat tumbuhan-tumbuhan ini, itu adalah termasuk tanaman apa ya, ganja ya, ganja. Oh, bukan ganja, ini opium itu. Kalau ganja itu serupa daun. Kalau ini bunga opium. Kemudian ini ada cara pemakaiannya ya, disuntikkan, kemudian dihirup, kemudian ada nanti yang dihisap. Ini adalah heroin. Ini kokain, pohon kokain ya. Mungkin ini tumbuhan ini di rumah ada, mungkin hati-hati karena ini tumbuhan ternyata tumbuhan yang berbahaya. Kokain bentuknya kristal. Disalahgunakan dengan cara dihirup. Nah, ini ganja ya. Mungkin kita sudah mengerti bahwa ganja itu seperti ini daunnya. Dia dirajang-rajang, kemudian dikeringkan, dikonsumsi, dilinting menjadi rokok, kemudian disuntikkan. Kemudian ya ganja itu disuntikkan, ada yang berupa pil juga ya. Nah, ini yang zat-zat psikotropika. Kalau tadi ganja itu umumnya berupa apa? Bubuk, kristal. Nah, kalau psikotropika ini adalah semacam obat-obat.
sabu-sabu, ekstasi, ya, obat penenang, antidepresi. Nah, psikotropika dibedakan ada 4 golongan ternyata. Ekstasi dan sabu. Nah, ini termasuk psikotropika, ya. Ini banyak obat-obat, mungkin di rumah mungkin mengkonsumsi obat, tapi sebenarnya obat-obat itu sebaiknya tidak dikonsumsi, ya, kalau bisa. Jadi sehatnya itu sehat alami. Jangan sampai mencoba-coba, karena sekali mencoba pasti Anda akan kecanduan. Kemudian ini zat aditif, yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan. Contoh alkohol, aseton, inhalansia itu yang termasuk adalah aseton. Jadi itu aseton itu yang apa? Cairan yang ya banyak cairan-cairan sekarang kan beraroma, itu termasuk juga membuat orang apa namanya ketagihan, ya. Seperti ini ada tinar, cat, lem gitu. Aseton itu kalau nggak salah untuk menghilangkan cat kuku, ya. Dulu kalau saya tahunya kalau pakai apa Kutex ya dulu itu dihilangkan dengan aseton. Kalau tinar itu untuk cat, ya. Ini memang baunya menyengat. Jadi usahakan kalau berteman dengan ini jangan sampai terhirup. Kalau terhirup ya pasti nanti ketagihan dan dapat mematikan sel-sel otak. Nikotin itu dari tembakau, ya. Hanya diharapkan Dari rokok. jangan merokok kalau bisa. Dan alkohol itu ada macam-macam persennya, ya. Cuma sekarang kalau minuman keras itu biasanya banyak mengandung alkohol. Nah, ini merokok, ya. Sebenarnya merokok itu kan nggak ada larangan, ya. Benar, ya? Merokok itu tidak dilarang. Dilarangnya cuma di mana? Kalau kita merokok itu dilarang merokok itu di mana? Biasanya di mana? Di pom bensin aja. Tapi kan tidak ada undang-undang tidak boleh merokok, ya. Berarti boleh, ya. Yang dilarang hanya di pom bensin. Kenapa bahaya? Ya ini, karena di satu batang rokok itu coba kalian lihat, itu mengandung berapa macam zat yang berbahaya. Ya, mulai dari kertasnya, filternya, terus tembakonya. Ternyata setelah dilihat ini banyak sekali zat-zat yang berbahaya, ya. Jadi kalau dikonsumsi 1 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Kalau sampai bertahun-tahun mungkin tidak terasa, tapi akhirnya tidak terasa paru-parunya hangus, ya, hangus, menghitam. Jadi ya ibaratnya spons itu kalau masih baru kan dipencet mengembang, dipencet mengembang. Nah, kalau nanti paru-parunya sudah rusak, dia nggak akan bisa mengembang mengempes. Ini penyalahgunaan nafsa. Karena kalau kita mengkonsumsi ini, itu kan
Kalau obat tadi kan harusnya yang benar adalah dengan memakai resep dokter, ya. Sehingga ada aturan. Kalau ini mungkin tidak teratur, begitu ketagihan ya mengkonsumsi lagi, ya. Ketagihan mengkonsumsi lagi, akhirnya nah, penyalahgunaan nafsa ini akan berakibat pada ya individu, lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi tidak hanya individu sendiri yang terdampak, tetapi juga keluarga, sekolah di mana kita sekolah, dan masyarakat di mana kita tempat tinggal. Ini adalah dampak-dampaknya, ya. Ati lu negas telat nanti bisa betul. Di sini kan ada videonya di dalam itu, bisa nggak? Di dalam PowerPoint-nya ada videonya, bisa nggak? Nanti ini nanti habis pendaftaran. Udah tak masukin gitu ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui ya, untuk para remaja yang punya sifat mudah kecewa, pembosan, murung, prestasi belajar memburuk, kurang olahraga, cenderung makan berlebih, rendah diri, cemas. Biasanya kemudian ini gejalanya untuk penyalahgunaan nafsa. Jadi kita sekarang lagi di era pandemi ini, kita tidak bisa memantau ya. Kalau Anda ke sekolah, mungkin kita bisa, wah ini tanda-tanda ini, karena kita tidak bisa melihat langsung karakter-karakternya masing-masing, sifat-sifat masing-masing. Ini dampak penyalahgunaan nafsa. Secara fisik, ya, fisik itu badan. Jadi terlihat orang yang mengkonsumsi nafsa itu pasti kelihatan nggak seger, nggak sehat. Ya, badannya mungkin lama-lama habis digerogoti, mengecil. Ya, kemudian ada gangguan mental juga. Mental itu apa ya? Mental itu jiwa ya, hubungannya dengan jiwa. Jadi tadi fisik, jiwa juga terganggu ya. Jiwa. Kemudian sosial. Nah, ini sosial. Jadi orang dikatakan sehat itu sebenarnya tidak sekedar
tidak sakit saja atau terhindar dari penyakit, tapi ternyata orang sehat itu adalah sehat fisik, sehat jasmani atau fisik, sehat mental atau jiwa, ya. Dan yang ketiga sehat sosial. Sosial itu yang hubungannya dengan masyarakat. Kalau jiwa itu ya termasuk perasaan mungkin ya. Perasaan, fisik, badan. Nah, di sini juga ternyata penyalahgunaan nafsa juga bisa berhubungan dengan HIV/AIDS, ya. Karena di mana dia di pemakaian jarum suntik ini dan akan menyebarkan virus HIV/AIDS karena mungkin berganti-ganti jarum suntik ya dengan sesama temannya misalnya. Nah, dari sisi hukum kita sudah tahu ya, kalau kita mungkin mengedar, baik yang mengedar, mengkonsumsi, menanam, ya itu semua kena jerat hukum. Tergantung pasalnya masing-masing. Nih, lama juga nih dipidana ya, tergantung. Kita lihat berita kan baru ini artis dan orang-orang penting ya, yang baru-baru ini mungkin kalian nonton juga, dijerat berapa tahun itu karena menemukan obat apa itu, cuma berapa gram saja itu sudah kena pasal. Nah, mungkin Anda kedapatan juga merokok yang itu ternyata ganja, ya itu artinya pengguna, ya kena juga. Yang ngasih rokok itu kena juga, ya. Mungkin pernah dipanggang, saya lupa berapa tahun yang lalu itu ada yang menanam, itu juga kena juga, ya. Panggang tapi daerah mana enggak. Ada yang menanam di pot di dalam rumah, itu juga kalau kedapatan kena juga. Ternyata ngeri ya, hukumannya, dendanya enggak cuma ini sampai jutaan, sampai MM-an ya. Bahkan mungkin kalau di negara Malaysia itu hukuman mati ya, langsung hukuman mati. Nah, sekarang pencegahannya coba kita perhatikan. Paling tidak kita tahu, kalau tahu kita jangan mendekat, ya. Kemudian ya banyak sih kegiatan-kegiatan yang bisa menjauh dari narkoba ini. Kerumunan. Pokoknya jangan, ya tadi hindari kerumunan, jangan ikut-ikutan, jangan coba-coba, ya. Nah, apa kegiatannya? Banyak sekarang, banyak kok kegiatan yang bermanfaat yang nggak harus menyentuh ini, ya. Mungkin olahraga, mungkin banyak kegiatan sosial, ya. Yang itu positif, jangan yang pokoknya apalagi kamu nggak kenal, ya udah alhamdulillah kalau nggak kenal dengan barang-barang ini, ya pilih kegiatan-kegiatan yang baik. Itu saja, menghindarnya itu sebenarnya mudah, tapi mungkin kalau namanya orang kalau sudah terpengaruh ya akan kecanduan nanti. Nah, kalau sudah kecanduan, kasihan keluarga, kasihan masyarakat, kasihan dirimu sendiri. Dan ini yang penting,
norma agama itu harus kuat. Ya. Titip. Jadi biar kita agak bisa, oh ingat dosa, ingat mati. Nih, merokok tentukan tanggalnya. Artinya apa ya, di jadwal. Satu hari berapa batang satu hari? Coba dihitung-hitung. Satu batang berapa ribu? Apa tuh? Monggo itu. Ribu. Katakanlah satu dus berapa? 15.000 ya. Habisnya berapa hari? Satu hari. Satu hari 15.000. Tiap hari berapa? Terus kamu makan apa nanti? Ya, kemudian ya ini tadi, katakan tidak pada narkoba kalau memang kamu tidak mau mendekat-dekat, ya. Ini ya, udah mungkin dari materi tadi. Yang penting ini terakhir ini loh. No to drug. Say, katakan tidak ya. Insya Allah selamat. Ini Pak, ini videonya Pak. Oh ya, ini aku kedengeran nggak? Dengar? Suaranya kedengeran nggak? Ini ada video, perhatikan ya, supaya nggak ngantuk. Dilihat videonya, pesan sosial dari Bang Mongol. Islam. Kok YouTube lagi? Itu sampingan kencing samping. Enggak ada. Saya ada. Di rumah apa di HP? Kedengaran enggak? Di laptop? Gimana? Indonesia. Ya, aku dengar lah. Di HP? Ini juga ada yang Mana? Kalau di sini dengar Bu. Dengar. Dengar. Sinyal berarti. Karena video pengaruh sinyal per masing-masing anak. Jadi di sana enggak? Tentang sinyal. Paling siang Cile, HP tak WA nih Dito. HP ku mengganggu teman-teman. Bisa di HP.
Menimbulkan ada nggak itu mode yang bertanya? Pakai cicip. Ini nggak lancar ya. Cicip masuk. Terus ya. Saja. Ya kan nggak bisa. Oh, no, jangan rampung. Iya.
Mau apa? Ayo aku duwe Mobile Legends. Pojok mana? Tidak kedengeran. Hell. Gas, 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 gas. Tresno kuwi rakoyo Instagram. Double pen enggak? Nanti ngawasi ya, siapa yang jawab benar ya. Bisa di situ nih. Sebut.
Waktunya udah habis ya? Udah habis ya? Udah habis selesai. Tanya satu aja. Ya, ya itu tadi sepintas. Mudah-mudahan kelihatan dari rumah masing-masing ini. Di sini juga tersendat-sendat. Tapi intinya itu hanya contoh aja kalau kita itu mengkonsumsi narkoba, akibatnya ya seperti itu ya. Di situ tadi pesan sosial dari Bang Mongol. Bang Mongol itu apa? Yang ikut apa namanya? Lama itu. Ya mungkin nanti kalau mau lihat lagi kamu buka YouTube ya, di situ Bang Mongol dia menyampaikan pesan sosial tentang bahaya penyalahgunaan narkotika. Ya ini karena waktunya sudah habis, saya kasih satu pertanyaan saja ya, yang bisa langsung jawab. Ya, satu saja. Jawab benar. Ya, siap ya. Pertanyaannya, siapa nama yang menyampaikan materi penyalahgunaan narkoba hari ini? Lengkap. Ayo. Tadi di depan, ayo nyalakan langsung berteriak. Lengkap, nama lengkap. Ada kan tadi? Nama saya tadi tertera di awal tadi. Lengkap, cepat. 10 detik ya. Nyalakan. 1, 2, Lupa. 3, 4. Ayo ngomong aja siapa? 5. Muriandani Mustitawati. Ya, siapa itu? Saya. Ya, Riana, benar. Dari mana tahu? Ya, mungkin tadi melihat ya, Riana ya. Nanti kamu tagih itu pas kalau ke sekolah ya.
nanti ada bonus. Ya satu aja karena ternyata kamu tidak memperhatikan dari awal. Padahal memperhatikan itu penting sekali ya. Ya, terima kasih Ariana. Salam kenal untuk semua. Saya Bu Dani, panggilannya memang Bu Dani, tapi namanya panjang. Panjang ya. Nanti kita ketemu. Oh enggak, sepertinya kita tidak akan ketemu ya. Karena saya enggak mengajar kalian. Saya mengajar kelas 11 dan 12. Jadi kita tidak ketemu ya. Tapi mudah-mudahan kita berpapasan kalau di jalan atau di sekolah ya. Karena saya sering ke sekolah, jadi mungkin di jalan sering berpapasan, cuma nggak tahu kalau itu Bu Wuryanda. Ya. Udah gitu dulu ya. Sementara nanti kalau kurang jelas, ya ini masalahnya pelajaran ini di SMP juga ada, ya kan? Kamu bisa lihat di media-media mungkin di YouTube atau di surat kabar ya, kadang itu memberitakan tentang narkotika. Kita tahu sekarang yang lagi hangat-hangatnya ya, pembesar orang-orang kaya semua, berapa artis yang masuk terjerat narkotika, pelawak, artis, penyanyi, akhirnya juga ada yang sampai meninggal karena narkotika itu ya. Jadi mudah-mudahan marilah kita isi kegiatan ini, kalian masih muda, kita isi kegiatan-kegiatan ini dengan kegiatan yang positif ya. Ya, pertanyaannya besok aja ya di pelajaran itu, tapi kelas 11 ya ketemu. Tapi nggak apa-apa. Kalau kamu pengen ingin tahu ya buka aja Google. Mbak Google tuh pinter, gurunya orang banyak ya. Riana Puji ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, walaupun hanya sekejap. Saya tutup dengan pantun lagi ya. Kalau tadi jalan-jalan ke Kota Panggang, jangan lupa mampir ke Semapa. Dengan saya belajar nafsa, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, yang sekarang bunga tulip, bunga kamboja, ditanam di belakang bilik. Katakan stop untuk narkoba, untuk masa depan yang lebih baik. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman gimana nih? Paham nggak apa yang dijelaskan? Lumayan. Apa itu? Coba yang bilang lumayan tadi apa? Kenapa diem? Dilarang merokok. Yang kedua? Dilarang mengkonsumsi. Ya. Dilarang mengonsumsi ganja. Dilarang narkoba. Memakai masker. Kecepatan terlarang. Oh, Dilarang ghosting. Yang serius. Untukku. Diucap tuh. Sambung tuh. Terpesona, aku terpesona. Mali. Allahu Akbar. Wis, bubar. Boleh live. Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak.
Tidak. Gimana nih, bosan? Udah bosan nih? Ngantuk. Udah selesai, silakan boleh dulu. Sudahi sedihmu, mari mabar ML bersamaku. Kemang gue beban Han. Biasanya sana Opal kuwi lagi yang opal. yang satu ini Sama tuh. Rehan kuwi. Selamat siang teman-teman. Gimana kabarnya? Baik dong. Baik. Opal jalur. Tot. Kotanya aman. Makasih Ibu. Ada yang mau tanyakan enggak? Terima kasih Bu atas ilmu yang diberikan. Ngobrol boleh lu. Gimana yang rindu sekolah sampai ini? Selamat gua. Oke adik-adik semuanya, cukup sekian MPLS hari ketiga ini. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, jaga kebersihan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.